Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kayyarahu an-nas man ghasya falaysa minna." Riwayat lain, "Man ghasyana falaysa minna." Kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas, justru yang kualitasnya kurang, pamerkan, lihatkan kepada orang supaya orang tidak tertipu. Yang bagus juga bisa dipamerkan, tapi yang curang ini atau yang rusak atau yang kurang kualitasnya diperlihatkan. Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Ingatlah, barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Dan sudah kita pernah jelaskan teman-teman di awal bahasan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu ciri khasnya adalah kalau diberikan ancaman. Kapan ada ancaman yang berat, kutukan, azab, siksa kubur, siksa neraka, itu berarti masuk dalam kategori dosa besar. Termasuk juga ancaman sabda Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, bisa bermakna bukan dari kaum muslimin. Ini juga masuk dalam ancaman. Maka jenis transaksi ini tidak boleh sama sekali, diharamkan secara mutlak. Oleh karena itu kalau teman-teman punya produk mau expire, dijelaskan, harus ada transparansi. Jelaskan, kalau ini expire tinggal berapa hari lagi, walaupun kita ingin menghabiskan stok. Ini misalnya sudah akan expire 3 hari lagi, 5 hari lagi, maka saya jual dengan harga sekian, lebih murah misalnya dari harga umumnya, itu nggak ada masalah, tapi transparan. Tidak boleh sama sekali kita mencampurkan yaitu transaksi yang diharamkan dalam Islam, ya. Sebenarnya transaksi ini banyak sekali bahasannya, tetapi kita berikan judul transaksi yang diharamkan dalam Islam. Di dalam masalah ini, saudaraku seiman, ada 2 hal yang mendasar yang harus diketahui dalam hal-hal yang diharamkan dalam transaksi. Ada poin pertama, haram secara zat. Kalau haram secara zat, artinya memang dasarnya haram dikonsumsi dalam Islam, seperti khamar, ya, kemudian babi, kemudian organ-organ tubuh manusia, ya. Ini semua dasarnya haram. Maka haram, ya, dikonsumsi, maka haram juga ditransaksikan, ya. Kemudian yang kedua, haram secara selain zat atau jenis transaksi, dan ini cukup banyak, dalam poin ini cukup banyak. Dan yang akan kita bahas pada malam ini bermula dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di halaman 80, masalah transaksi dalam menyembunyikan aib barang. Transaksi dalam menyembunyikan aib barang. Kata beliau, diangkat dalil dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim di jilid 1 halaman 99, dan ini jenis transaksi yang pertama yang sifatnya haram selain zatnya atau sistem saja yang haram, ya. Beranjak daripada hadis di mana Nabi SAW pernah melewati sebuah pasar, kemudian menemukan ada seorang penjual gandum yang menjual tumpukan gandum, dan Nabi SAW melihat dari atas gandumnya sangat bagus. Kemudian pada saat beliau SAW memasukkan telapak tangannya di gandum tersebut, ditemukan bagian dalam itu basah. Maka Nabi SAW menanyakan, "Apa ini, hai penjual gandum?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kena air hujan." Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kayyarahu an-nas man ghasya falaysa minna." Riwayat lain, "Man ghasyana falaysa minna." Kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas, justru yang kualitasnya kurang, pamerkan, lihatkan kepada orang supaya orang tidak tertipu. Yang bagus juga bisa dipamerkan, tapi yang curang ini atau yang rusak atau yang kurang kualitasnya diperlihatkan. Tidakkah engkau letakkan di bagian atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Ingatlah, barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Dan sudah kita pernah jelaskan teman-teman di awal bahasan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu ciri khasnya adalah kalau diberikan ancaman. Kapan ada ancaman yang berat, kutukan, azab, siksa kubur, siksa neraka, itu berarti masuk dalam kategori dosa besar. Termasuk juga ancaman sabda Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami, bisa bermakna bukan dari kaum muslimin. Ini juga masuk dalam ancaman.
Maka jenis transaksi ini tidak boleh sama sekali, diharamkan secara mutlak. Oleh karena itu kalau teman-teman punya produk mau expire, dijelaskan, harus ada transparansi. Jelaskan kalau ini expire tinggal berapa hari lagi, walaupun kita ingin menghabiskan stok. Ini misalnya sudah akan expire 3 hari lagi, 5 hari lagi, maka saya jual dengan harga sekian, lebih murah misalnya dari harga umumnya, itu nggak ada masalah, tapi transparan. Tidak boleh sama sekali kita mencampurkan yang bagus sama yang buruk untuk mengangkat harga yang buruk ini. Ya, ini sabda Nabi SAW sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Juga diangkat oleh Syekh Munajjid, ya, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan, mengangkat hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah di jilid 2 halaman 754, al-muslimu akhul muslim wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lah. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut kepadanya. Harus dijelaskan. Ini pernah saya kasih contoh. Kalau antum mau jual mobil, mau jual motor, kemudian ada aib, misal pernah tabrakan, ya, pernah ganti, bukan produk, bukan onderdil yang asli misalnya diganti, maka bahasakan. Apa pernah tabrakan? Pernah tabrakan. Di bagian depan sebelah kanan, tapi saya sudah bawa ke bengkel dan sudah diperbaikin. Silahkan dicek. Insya Allah itu berkah. Allah SWT akan mudahkan transaksi jadi. Tapi kalau antum bohong, nggak pernah tabrakan, padahal sudah 77 kali tabrakan, bohong, paling tinggi orang mengambil nomor telepon pergi, nggak akan terjadi transaksi. Karena memang diangkat keberkahan transaksinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus hati-hati. Jadi tidak boleh kecuali dijelaskan, dan jangan khawatir. Transaksi terjadi dengan izin Allah. Justru transparansi itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Kata beliau, sebagian orang mengira menjual secara lelang dengan serta-merta akan melepaskan dirinya dari tanggung jawab soal aib barang, misalnya dengan mengatakan kepada pembeli, saya jual kepada anda setumpuk besi, saya jual kepada anda setumpuk besi, dan seterusnya, tanpa menjelaskan besi itu dari mana asalnya, kenapa dijual harga begini, maka itu bisa masuk dalam masalah tersebut. Justru harus menjelaskan masalah, ya, aibnya. Dan juga beliau mengangkat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 4 halaman 328, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu bai'ihima. Artinya, kedua orang yang sedang jual beli memiliki hak khiyar. Khiyar itu pilihan, lanjutkan transaksi atau tidak, selama mereka belum berpisah. Kalau antum masih baru beli baju, masih sementara pegang, lagi cari warna, ukuran, belum berpisah, belum bayar, maka masih ada hak khiyar namanya. Baik pemilik toko atau pembeli boleh membatalkan untuk melanjutkan transaksi. Selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menerangkan aib barang dan alat tukar uangnya pun, maka jual beli keduanya diberkahi. Mana diberkahi? Walaupun kita beli produk bekas, tetap akan bermanfaat besar. Uang yang diterima walaupun kecil, maka akan banyak manfaatnya. Tapi jika keduanya berdusta atau salah satunya menyembunyikan alat aib barang ataupun alat tukarnya, maka dihapuslah berkah jual beli keduanya. Dihapuslah berkah jual beli keduanya. Ya. Jadi ini poin pertama tentang haramnya transaksi seperti ini nggak boleh. Ya. Jadi harus transparansi, tidak boleh ada unsur penipuan. Ya. Kemudian yang kedua, transaksi yang dilarang adalah bai' an-najash. Apa itu bai' an-najash, teman-teman sekalian? Beranjak dulu dari sabda Nabi SAW riwayat Imam Bukhari di jilid 10 halaman 484. Tentu ini diambil dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya. Bukan matan Sahih Bukharinya saja, tapi memang dari syarah Fathul Bari di jilid 10 halaman 484. Sabda Nabi SAW, la tanajashu, jangan kalian saling menawar lebih dalam penawaran barang untuk tujuan menipu. Jadi misal bai' najash itu, transaksi najash, kalau misalnya seseorang punya toko baju, dia mengatur sama temannya, setiap ada konsumen yang masuk ke toko baju itu, kalau lagi pegang baju tertentu, misal dijual mahal sama dia. Kemudian kalau pembeli lagi berbicara sama pemilik toko, maka teman pemilik toko datang. Lalu kemudian dia bilang, ini bajunya bagus,
Kalau dia nggak mau beli, saya yang beli ya. Dia tidak niat membeli, dia hanya mau membantu temannya pemilik toko untuk menjual. Ya, maka pemilik toko bisa juga berbohong lagi dia, mengatakan, oh nggak bisa, ini kan sudah, ini unlimited lah, apalah bahasanya. Kemudian ini cuma 1 biji, ya 1 buah saja. Maka kalau orang ini sudah beli sudah nggak bisa misalnya. Untuk supaya barang itu laku, mungkin barang itu hanya 50.000 rupiah bisa jadi laku 500.000 misalnya. Maka ini namanya bai najash, transaksi najash yang haram. Ini mirip juga di pelelangan, ya. Biasa begitu, diletakkanlah beberapa orang di sudut-sudut ruangan tersebut untuk mengangkat harga, bukan dengan tujuan membeli, tapi hanya sekedar ingin menipu, ya, supaya barang itu bisa dijual mahal. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Di sini juga diangkat dalil yang lain. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah di nomor 1057, sabda Nabi SAW, al-makr wal khadi'atu finnar. Semua jenis tipu daya atau makar dan penipuan tempatnya di neraka. Jadi nggak boleh sama sekali transaksi seperti ini. Dan teman-teman sekalian harus fahami ayat ini ya, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Itu selalu ingat, kapan ada bisikan syaitan untuk transaksi dengan cara menipu, hati-hati. Ya, karena Nabi SAW sabdanya jelas sekali. Firman Allah SWT jelas. Di antara potongan ayat surah Fatir, ayat surah nomor 35 ayat 43 itu, wala yahiku makur sayyi illa bi ahli. Semua orang yang mengatur tipu daya tidak akan kembali tipu daya tersebut kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, kata para ulama tafsir, pasti kebongkar kedoknya ataupun transaksinya tidak akan diberkahi. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah berjualan setelah azan kedua di hari Jumat. Ya. Kalau khatib di atas mimbar, maka itu sudah ada larangan. Ya. Tentu tentang azan 2 kali ini khilaf di antara ulama, ya. Ada di antara ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hanifah, Imam Malik, jumhur umumnya mengatakan bahwasanya azan Jumat cuma sekali. Diambil daripada sikap Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, juga Ali. Ya, ini melakukan azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Jadi begitu sudah masuk waktu, naiklah Nabi SAW di mimbar, kemudian beliau salam, lalu azan lah. Itu sudah masuk waktu Jumat. Itu yang umum terjadi. Tapi di zaman Utsman bin Affan dilakukan azan 2 kali. Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali. Azan yang pertama sekitar durasi ukuran 50 ayat selisihnya dengan azan yang kedua. Waktu itu dibahas oleh para ulama, kalau wilayah kaum muslimin di Madinah yang tadinya cuma ada sekitar Masjid Nabawi, tidak terlalu luas, ini sekarang meluas sampai ke Wadi Aqiq, lembah perbatasan wilayah haram. Maka butuh peringatan untuk hari Jumat. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa orang muadzin. Muadzin di sini yang suaranya sudah sampai tidak kedengaran lagi, ada muazzin lagi di sana. Azan terus sampai ke ujung Madinah, karena belum ada pengeras suara seperti kita sekarang. Maka ini azan untuk memberikan peringatan saja. Ini mirip diambil hukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di azan subuh. Di azan subuh juga di zaman Nabi SAW ada 2 kali kan. Azan sebelum masuk waktu, ya itu durasinya sekitar 50 ayat. Ya, kalau kita mungkin 40 menit ya. Setengah jam atau 40-45 menit baru kemudian azan kedua masuk waktu subuh. Maka ini juga teman-teman sekalian dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nanti azan kedua baru masuk. Intinya, kalaupun di wilayah seperti kita dalam mazhab Syafi'iyah memang yang dipegangi adalah azan 2 kali. Dan ini umum karena memang Utsman bin Affan juga dari bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang harusnya kita hormati keputusan itu. Tapi yang jelas kalau khatib sudah di atas mimbar, ini umumnya pendapat ulama sudah nggak boleh transaksi. Beranjak daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi jual beli secara khusus disebutkan di situ, ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kata beliau, sebagian pedagang ada yang masih berjualan di toko-toko mereka meskipun azan kedua sudah dikumandangkan. Bahkan di antara mereka ada yang berjualan di dekat dan di halaman masjid. Para pembelinya dalam hal ini juga ikut berdosa.
meski mereka hanya membeli sebuah siwak atau tisu. Jual beli pada waktu tersebut menurut pendapat yang kuat hukumnya tidak sah. Demikian juga seluruh transaksi-transaksi kaum muslimin seperti restoran, perusahaan roti, pabrik dan yang lainnya. Dan lebih parah lagi, ada banyak di antara mereka yang memaksa para karyawan tetap bekerja dan meninggalkan sholat Jumat. Maka ini hukumnya lebih besar lagi. Kalau dia muslim maka dia berdosa, menanggung semua dosa pegawainya, karena ini bukan uzur, ya. Apalagi kalau dia orang non muslim, maka setiap muslim harus meninggalkan jenis pekerjaan seperti ini karena menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyebutkan masalah itu. Dan disepakati oleh jumhur ulama bahwasanya transaksi seperti ini diharamkan, ya. Kalau sudah terjadi, ya, khutbah atau khatib dari atas mimbar. Jangankan transaksi jual beli, berbicara saja sudah bisa menghilangkan pahala Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menyentuh batu kerikil atau memindahkan, maka dia, ya, telah kehilangan pahala Jumatnya. Pahala Jumat tentu maksudnya dimaksud sini adalah pahala waktu awal orang masuk ke masjid, kan di hari Jumat kata Nabi SAW, siapa yang datang di awal Jumat, di awal waktu seperti bersedekah seekor unta, yang datang di waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba jantan yang bertanduk, siapa yang datang waktu keempat seperti bersedekah dengan seekor ayam, siapa yang datang waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku mereka, lalu mereka pun datang mendengarkan khutbah. Yang dimaksud adalah hilangnya pahala ini, ya. Kalau sholat Jumat maka tidak ada masalah, sampai seorang muslim pun masuk di sholat Jumat, dan itu selama dia masih mendapatkan imam di rakaat kedua sebelum berdiri dari ruku rakaat kedua, maka dihitung dia mendapatkan Jumatnya. Tapi transaksi jual beli sudah nggak boleh. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan ada keringanan dari sebagian ulama kalau transaksi-transaksi itu terjadi misal antara orang kafir sama orang kafir, maka itu umum. Atau antara orang kafir sama muslim yang memang punya udzur-udzur syar'i, seperti misalnya wanita. Wanita tidak ada kewajiban Jumat. Sekarang suami istri pergi, kayak di mall, di pasar misalnya. Suaminya pergi ke masjid sholat. Kayak kita alhamdulillah di Indonesia, terutama di Jakarta ini, di mall-mall atau di pasar-pasar biasanya ada masjid-masjid. Mereka sholat, suaminya sholat, istrinya menunggu. Maka pada saat itu misalnya ada seorang ibu juga yang jual minuman, atau orang kafir yang jual, maka itu dibolehkan transaksinya. Di ini dibatasi di poin ini. Kenapa? Karena mereka tidak kena kewajiban Jumat. Tidak, ya, diwajibkan hadir Jumat. Transaksi yang keempat, semua transaksi yang berbau judi atau maisir. Semua jenis transaksi ini yang menerka-nerka, nasib-nasiban, maka masuk dalam masalah ini. Dan yang paling sering terjadi diantaranya adalah contoh, kalau diletakkan sebuah produk untuk dijadikan hadiah di sebuah mall, seperti sering kita lihat ada mobil, ada motor, ya, kalau belanja dapat kupon diisi, gitu kan. Kalau seandainya kita masuk ke dalam mall tersebut dan kebetulan ada supermarket, ada toko yang kita beli, memang ada hajat di situ, lalu kemudian kita masuk atau diberikan sebuah kupon yang tidak ada niat untuk itu sebenarnya, bukan targetnya mengejar hadiah itu, tapi memang kita transaksi jual beli ini masih ada yang membolehkan. Tetapi kalau dasarnya sengaja belanja di situ karena ingin mengejar hadiah itu, bahkan menumpuk-numpukkan barang, karena setiap kelipatan 100 ribu, 50 ribu dapat kupon, maka dia beli barang banyak ditumpukin di rumah, tidak dipakai, hanya untuk mengejar hadiah tersebut, sehingga kalau dia tidak dapat dia akan kecewa. Ini masuk dalam hukum maisir, ya, atau masuk seperti mengundi nasib, ya, dalam masalah judi. Kan judi diharamkan karena masalah itu, ya, dan umumnya sama dengan orang banyak mengundi nasib dengan pertandingan sepak bola lah, tinju atau apa saja, ya. Ini semua masuk di dalamnya, sesuatu yang dilarang gitu. Dan ini sudah umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 219, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Ditanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Khamr berarti semua memabukkan, dan ini sudah kita jelaskan tadi, secara fisik dia sudah haram di poin pertama tadi, secara zat. Ini
dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Ya, misal orang minum khamar, dia bisa lebih hangat badannya, mungkin lebih percaya diri atau apalah. Atau judi misalnya dianggap sebagai sebuah hiburan, seperti bahasa sekarang sering dikatakan hiburan. Tapi Allah mengatakan, dan Allah mengatakan kalau itu ada manfaatnya buat manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan di sini juga kaidah penting dalam makanan, dalam transaksi, kalau seandainya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya haram. Ya, sebagaimana diambil dari sini. Dan ini juga dalil yang digunakan oleh ulama dalam masalah yang mengharamkan rokok, ya, dari dalil Al-Baqarah 219 ini. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah, ya, ayat 90, ini pada saat turun pengharaman khamar, ayat terakhir dari pengharaman khamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, sungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Jadi ini poin yang keberapa? Yang keempat. Tidak boleh ada maisir, mengundi nasib lah ya. Mengundi nasib, transaksi mengundi nasib. Ini juga masuk sebenarnya mirip dengan contoh-contoh banyak sekali. Kayak misalnya ada orang bilang, belilah barang ini tapi nggak usah dicek. Nggak boleh dicek ini. Ya. Kita nggak punya hak cek dan tidak ada akad sama sekali. Kalau misalnya kita ini nggak apa-apa nggak dicek, tapi nanti kalau ada apa-apa di rumah dikembalikan, itu lain. Dia buka pintu keringanan, nanti bisa ditukar. Tapi kalau orang bilang beli barang ini tapi nggak ada cek-cek, silakan apa adanya, rusak kah bagus kah terserah, ini nggak boleh. Ngundi nasib namanya. Kita nggak tahu ini barangnya bagus atau enggak. Saya pernah gitu, ada satu waktu saya pernah di Surabaya sholat di satu masjid, ada seorang jemaah datang dan ngobrol sama saya di pelabuhan lah apalah, terus kemudian saya punya transaksi. Ustaz mau beli nggak? Beli apa ini? Dia bilang ada satu dus isinya 50 handphone, ya. Semuanya ada dalam dus, tapi nggak boleh dicek. Bisa dibeli, harganya nggak tahu sekian juta gitu. Terus saya bilang, baik kalau nanti di dalamnya ada handphone yang tidak benar, tidak bagus, yaitu nasib-nasiban. Nah ini nggak boleh. Gimana cara nasib-nasiban? Jadi dari 50 handphone itu bisa saja 25 rusak, 30 rusak, atau mungkin 49 rusak. Allahu alam. Baik, transaksi yang kelima adalah gharar. Transaksi gharar. Gharar bisa berakibat sesuatu yang merugikan salah satu dari dua pihak atau ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian. Dan akar kata kalimat takrir, ya, atau tagrir, ya, dari gharar ini itu bisa berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir atau tagrir ini berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa ada pengetahuan yang mencukup atau akan mengambil resiko yang sangat besar. Ya. Ini sedikit mirip dengan judi, tetapi dia lebih tinggi lagi karena tidak jelas. Bisa tidak jelas produknya, bisa tidak jelas akadnya dan seterusnya. Ya. Ibnu Taimiyah berkata, gharar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Kalau tidak jelas, maka ini bisa masuk dalam gharar. Dan juga dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya gharar itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Masuk dalam masalah ini adalah kalau sesuatu yang dijual, produk-produk yang dijual itu produk yang menakut-nakuti orang. Ya. Ini yang pernah saya jelaskan, seperti contoh banyak dilakukan oleh pihak asuransi. Nanti kalau gempa, nanti kalau anda tabrakan, nanti kalau rawat nginap, nanti Allahu alam terjadi atau tidak. Ya. Sekarang saya tanya teman-teman, mana lebih banyak, antum sehat atau sakit? Sehat. Tapi yang dijual oleh mereka sakitnya. Mana lebih banyak kita pakai mobil, tabrakan atau tidak? Tidak. Berarti yang dijual tabrakannya. Makanya kebanyakan tidak ada komplain, yang komplain sedikit. Maka ini bisa masuk dalam unsur gharar dalam Islam. Ya, karena kalau kita nggak komplain, hilang. Kalau kita komplain, bisa lebih banyak. Misalnya mobil kita hilang, nilainya 200 juta, dan kita bayar
pada saat asuransikan Ores misalnya termasuk kehilangan, kita bayar misalnya 15 juta. Hilang mobil, sekarang asuransi harus bayar lebih banyak daripada uang yang kita bayar. Jadi gharar, rugi dari salah satu dari dua pihak, gitu kan? Dan seterusnya, ya. Ini semua termasuk bisa gharar dan contoh-contohnya banyak sekali dalam masalah ini, ya. Imam Nawawi mengatakan larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Jika kedua belah pihak saling meridhoi, kontrak tadi secara zat tetap termasuk dalam kategori bai' al-gharar yang diharamkan. Walaupun ridho, gitu kan? Kalau bisa merugikan satu dari dua pihak, tetap nggak terjadi. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Kemudian teman-teman sekalian, transaksi yang keberapa sekarang? Yang keenam, masalah mengangsur unsur riba. Semua transaksi mengandung unsur riba, jadi tidak dibolehkan sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur, dan teman-teman yang mau bahas atau baca masalah riba, baca Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275 sampai 281 atau 282. Tapi kita ambil saksi bahasan 275-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba man ja'ahu mau'izatun min rabbih wa fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan karena mereka berkata sungguhnya jual beli sama dengan riba. Sebagian ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah mengatakan orang yang makan riba ini berdiri seperti orang kerasukan syaitan atau gila? Karena umumnya, kata ulama, orang kalau terlilit riba, dia sulit melepaskan diri dan akhirnya stres. Sepertilah orang gila. Ya. Jadi kalau sudah terlilit, kerepotan. Dia sudah beli rumah, dia sudah beli mobil, dinikmati berapa saat, uang sudah banyak dikeluarkan, ternyata kena bunga dan tidak bisa dibayar, disita. Nah ini akhirnya membuat stres. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Saya sudah tekankan ikhwas dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah. Islam subhanallah sangat adil dan tidak terpisah satu komponen kegiatan dengan kegiatan yang lain. Misalnya perekonomian tidak bisa lepas dengan sosial. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dengan bagaimana kita transaksi tapi tidak menyakiti hati orang, tidak menipu dia, tidak mengambil haknya, itu tidak bisa lepas. Dan ini tidak ada dalam jenis ekonomi yang lainnya, tidak bisa lepas. Bahkan seringkali kita dianjurkan dalam Islam untuk berbagi, bersedekah. Ada orang miskin datang, kita punya restoran, makankan gratis. Tidak selamanya kita berpikir ekonomi saja. Jadi ada unsur sosial di situ. Ini sudah pernah saya titik beratkan masalah itu. Jadi memang Islam datang dengan penuh keadilan dan semua yang bisa mendatangkan kerugian dari salah satu pihak, apalagi kalau sampai dua pihak atau tidak ada kejelasan, maka semua itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan itu semua karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah mengetahui hukum, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi tidak boleh sama sekali. Di sini kenapa Allah SWT hubungkan antara riba dengan transaksi jual beli? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terjun ke sektor real lah, seperti real. Ini produknya, periksa, uangnya mana, dibayar, selesai. Transaksi jual beli, gitu kan? Seperti itulah. Kalau riba tidak ada seperti itu. Pinjam ini, kembalikan lebih. Ya. Maka mereka anggap itu juga transaksi jual beli kok. Nggak bisa. Islam membedakan mana utang piutang, mana transaksi jual beli. Kalau utang piutang, ini murni jasa mencari pahala. Antum kalau utangkan orang, lupakan untuk ambil keuntungan dari situ. Nggak boleh. Ini 1 juta, kembali 1.100.000, riba, haram. Nggak boleh sama sekali. Utangkan orang yang sudah risiko. Dan ada hadis keutamaan yang kita kejarkan. Yang kita kejar, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang memudahkan, ya, memberikan tunggakan, ya, waktu, jedah waktu bagi orang yang sudah jatuh tempo, maka dia akan dinaungi oleh Allah. Di bawah naungannya tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Jadi bukan cuma 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, termasuk orang yang sengaja
memudahkan orang yang jatuh tempo utangnya, diberikan tenggang waktu sampai dia mampu bayar atau dimaafkan. Ya, jadi transaksi itu memang transaksi pahala. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka selama belum jatuh tempo dia seperti bersedekah setiap hari dari jumlah itu. Misalnya dia utangkan 1 juta, selama sebulan jatuh tempo, berarti setiap hari dia sedekah 1 juta terus. Sama dengan berarti dalam sebulan 30 juta. Ini investasi akhirat yang luar biasa. Utangin 1 juta, pahalanya 30 juta. Dan kalau sudah lewat jatuh tempo, sudah lewat sebulan, dia sama bersedekah double dari uang itu. Jadi 2 juta per hari. Tinggal kali berapa bulan dia nggak bayar orang itu. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan akan datang seseorang pada hari kiamat, nggak ada amalnya sama sekali. Nggak ada amalnya sama sekali. Lalu ditanya oleh malaikat, amal apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya dulu pernah punya pegawai di dunia, pada saat menagih utang, dan saya utangkan orang. Pada saat saya suruh nagih utang, saya bilang sama dia, kalau kau nagih orang yang mampu, terimalah. Kalau kau nagih orang tidak mampu, maafkan. Maka Allah pun memaafkan dia. Allah pun memaafkan. Jadi pengampunan dosa, mendapatkan naungan Allah. Jadi unsur sosial ini besar sekali hubungannya dengan transaksi jual beli. Kalau jual beli jelas akadnya. Ini produk, kita sama-sama beli, investasi sama-sama, kita jual berapa, transparansi. Oke? Ya, jelas. Kalau orang investasi atau kita menjual produk, ini barang saya, silakan diperiksa. Pernah tabrakan enggak? Pernah. Pernah begini enggak? Ya. Kalau enggak ya enggak. Itu kan sudah selesai. Enggak ada masalah. Maka itu semua dibolehkan. Dan kata Nabi SAW, hadis yang masyhur riwayat Imam Ahmad, dirham riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinya. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwasanya itu riba, maka itu lebih berat daripada 36 kali ya, berzina. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan juga, hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, riba itu 73 pintu, yang paling rendahnya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri, dan yang paling tinggi seperti seseorang itu atau setara dengan seseorang mencoreng kehormatan seorang muslim. Dan ini tentu cukup banyak sekali ya dalil-dalil berhubungan dengan masalah riba ini. Di antaranya hadis ya, yang Nabi SAW mengatakan, tadi itu hadis yang saya sebutkan itu riwayat Ibnu Majah ya. Juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semua sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian teman-teman sekalian masuk yang keberapa? Yang ke-7. Ada namanya transaksi terpaksa atau mutor. Ya. Jadi ini ada poin bolehnya, ada tidak bolehnya. Jadi kalau misalnya kita lagi kepepet, kita mau jual produk, maka boleh kita jual. Tetapi kalau kita tahu sebagai pembeli, ini saudara kita lagi mau jual dan dia butuh duit, nggak boleh kita tunggangi keadaan. Mentang-mentang dia butuh, ya sudah, kita sudah tahu mobilnya dia ini sebenarnya bisa laku 150 juta. Tapi dia mendesak, malam itu anaknya sakit, dia harus bayar rumah sakit, udah saya beli 100 juta. Kalau kau nggak mau ya nggak usah. Padahal dia tahu orang ini kalau nunggu sampai besok mungkin bisa 150 juta. Tapi orang kepepet, ini nggak boleh. Hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Ini dilarang dalam banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Mutor namanya. Ya. Ini juga mirip dengan, sebenarnya kalau mau dipisahkan bisa, tapi ini mirip dengan juga transaksi ikrah namanya. Paksaan. Ya. Tapi beda kasusnya ya. Jadi kita sendirikan saja. Yang keberapa tadi? Yang ke-6 ya. Transaksi mutor ini, terpaksa. Itu yang ke-7. Baik, yang ke-8 berarti transaksi ikrah, transaksi paksaan ya. Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus ya keridhaan di antara mereka, maka ini juga masuk dalam masalah ini. Jenis pemaksaan dalam berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dalam keadaan seperti ini seseorang yang memiliki stok barang, kalau misalnya ada orang memiliki stok barang yang dibutuhkan orang banyak, maka harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar. Jika dia enggan melakukan, maka pihak berkuasa dapat memaksakan untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Jadi sebenarnya transaksi ini nggak boleh, ya. Transaksi ini nggak boleh, artinya mengikrah orang, memaksa orang untuk transaksi. Kalau kau tidak jual rumahmu sama saya, maka saya akan pukul kamu, saya akan bunuh kamu. Ini transaksi nggak boleh karena dia tidak ridho. Allah kan membolehkan kita transaksi antaradin, dengan saling ridho. Berarti lawan ridho itu ikrah, nggak boleh.
Kecuali dalam satu keadaan, kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang sengaja mengumpulkan barang, dan pada saat dia kumpulkan barang tersebut, dia tujuannya memang untuk untuk membeli, menguasai pasar, lalu dia jual mahal, sehingga orang tidak punya. Misalnya dia membeli semua beras yang ada di pasar, sehingga tidak ada lagi beras, sementara itu kebutuhan pokok, orang pasti beli, kayak di Indonesia misalnya. Maka dia sendiri yang monopoli sekarang, dia yang beli, dia yang jual, dan harga dia yang tentukan. Ini tidak boleh. Maaf, ini harusnya pemerintah turun tangan untuk memaksa dia untuk menjualnya. Ini dalam keadaan. Tapi sebenarnya transaksi pepaksaan tidak boleh kalau selain keadaan ini. Ya. Makanya transaksi yang setelahnya itu, transaksi yang keberapa? Ke-9, masalah ihtikar. Ya. Ini maksudnya mengumpulkan, menumpuk-numpuk barang. Ya, mirip tadi dengan sebelumnya tapi agak beda. Kalau ikrah tadi paksaan, kalau ihtikar ini sengaja memonopoli pasar, gitu kan? Kemudian monopoli pasar itu ditarik semua sama dia, kemudian dia nanti yang jual dan dia menaruh harga sendiri. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menimbun barang maka telah melakukan dosa, dan ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah transaksi namanya talaqqil jalab dan talaqi rukban. Ya. Yang dimaksud dengan talaqi jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan rukban adalah pedagang yang menaiki tunggangan. Ini dua-duanya digabung oleh Nabi SAW. Jadi contohnya misalnya ada pedagang-pedagang akan masuk ke Jakarta misalnya. Mereka mau jual barangnya, maka sebelum masuk ditahan oleh pedagang-pedagang Jakarta, nggak boleh masuk. Kita beli aja semua transaksi, kita transaksi di sini. Tapi dengan maksud di sini mereka maunya supaya pedagang-pedagang itu tidak tahu harga pasar Jakarta, ya. Sehingga mereka buta dengan harga pasar tersebut. Nah, ini tidak dibolehkan. Nabi SAW melarang dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah SAW an yatalaqqal jalab. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk talaqqil jalab atau hewan-hewan tunggangan yang membawa barang-barang dagangan di zaman dulu, unta itu di stop kemudian diambil, dibeli, ya, dengan tujuan supaya mereka tidak transaksi langsung dengan konsumen, gitu ya. Tapi ini tentu dalam keadaan teman-teman sekalian kalau mereka tidak tahu sama sekali pasar dan pedagang-pedagang ini mau memonopoli, itu yang dimaksudkan, ya. Dan beda keadaannya kalau misalnya teman-teman bawa misalnya 10 pick up semangka mau masuk ke Jakarta, ternyata pedagang-pedagang di Jakarta mengatakan sudah nggak usah jual, nanti biar saya beli saja, ya, saya beli semuanya ini, dan sudah tidak repot-repot lagi. Dan memang penjual ini tahu, oh harga semangka itu di Jakarta misalnya 10.000, ini pedagang-pedagang beli 9.000, normal-normal saja, nanti mereka jual 10.000, maka itu tidak ada masalah, tidak masuk dalam larangan ini. Tapi yang dimaksud adalah betul-betul ada niat orang yang membeli untuk menghadang orang-orang ini supaya tidak tahu transaksi atau tahu harga yang ada di kota tersebut. Juga Abdullah bin Umar mengatakan, tadi itu hadis yang Nabi SAW melarang transaksi ini, itu riwayat Imam Muslim. Juga hadis Abdullah bin Umar yang berkata, kunna natalaqqar rukbana fanashtariya minhum at-ta'am fanahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta yablugha bihi suq at-ta'am. Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi SAW lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan para pedagang tersebut sampai di pasar makanan, barulah kami membelinya di sana. Nah, jadi di sini ada larangan, dan ini semua karena dikhawatirkan jangan ada unsur penekanan atau manipulasi atau apa saja yang berhubungan dengan hal-hal ini. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la talaqqul jalaba faman talaqqahu fashtara minhu fa idza ata sayyidahu as-suq fa huwa bil khiyar. Janganlah menyambut para pedagang luar sehingga diberhentikan sebelum masuk ke kota. Barang siapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya, lantas pedagang itu masuk ke pasar dan mengetahui kalau dia ditipu. Jadi misalnya kita bawa tadi 10 pick up semangka, ternyata kita belum tahu harga Jakarta berapa. Jadi tekanlah harga oleh pedagang-pedagang tersebut, mereka mengatakan misalnya Rp4.000, padahal sebenarnya harga pasar itu dengan jual 10.000 bisa, ya.
Kita terpaksa menjualnya. Pada saat kita masuk ke pasar ternyata kita temukan pedagang tersebut menjual 10.000 dan dia berbohong. Dia mengatakan ini paling di Jakarta dijualnya cuma 6.000. Maka di sini pembeli masih punya hak secara hukum syar'i untuk menarik kembali produk dia. Kalau dia masuk ke pasar, itu sabda Nabi SAW. Ya, janganlah menyambut para pedagang luar. Ya. Barang siapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya, lantas pedagang luar itu masuk pasar dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah, maka ia punya khiyar, punya hak untuk membatalkan transaksi walaupun dia sudah terima uang di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini semua karena ada unsur ghararnya juga ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Sekarang jenis transaksi yang ke 11. Hadir gak ini? Hah? Yakin? Sana sayap kanan, sayap kiri hadir gak? Atau cuma jadi pendengar yang baik? Yang ke-11 adalah transaksi orang kota ke orang desa, ya, atau menjadi calo orang desa. Itu beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Bukhari ya. Kata Nabi SAW, la talaqqur rukbana wa la yabi'u hadiru libat. Qala faqultu li Ibnu Abbas, ma qawluhu la yabi'u hadir libat? Qala la yakunu lahu simsaran. Janganlah menyambut para pedagang dari luar atau talaqi rukban tadi ya. Pedagang-pedagang yang bawa barang-barang di dagang-dagang atau di tunggangan mereka, dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang-orang desa. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ayahnya Taus bertanya, apa yang dimaksud dengan larangan jual beli hadir libat? Orang kota tidak boleh transaksi dengan orang desa, yaitu tidak boleh menjadi calonya. Menurut jumhur jual beli ini bisa jadi haram namun tetap sah, tapi dia hukumnya haram. Bagaimana yang dimaksud dengan hukum transaksi ini? Kata para ulama ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang dimaksud adalah yang pertama, kalau seandainya ada orang-orang desa datang ke kota lalu mau transaksi. Orang-orang kota ini mirip dengan contoh tadi sebelumnya. Orang-orang kota melihat ini orang-orang desa nggak ngerti harga, maka sengaja dibeli dari orang-orang desa tersebut, atau dikatakan sudahlah titip aja barangmu sama saya nanti saya jualkan. Bisa laku sekian. Dan dia sudah niat mau mengambil manfaat dari orang-orang desa ini, ya, sehingga dan orang desa ini tidak perlu tahu. Udah kamu pulang aja ke desamu, nanti 2 hari lagi saya bawa uangnya misalnya. Maka ini tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Kalau mau transaksi jual beli sama dia, yang normal, yang benar, Allah yang menyaksikan. Setelah itu kita boleh jual terserah kita di sini. Maka ini yang dimaksud juga dengan poin tadi ya. Ada satu keadaan disebutkan dalam buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah di jilid 9 halaman 83. Kalau orang, ada satu keadaan dibolehkan. Kalau orang desa sudah tahu harga, misalnya memang dia kalaupun jual di pasar Jakarta dia sudah tahu harganya. Dia jual lebih murah sedikit nggak masalah, maka itu boleh. Tapi kalau orang desa ditutupin sama sekali tidak mengerti, maka ini tidak boleh. Transaksi yang ke-12, semua yang berhubungan dengan masalah rishwah atau sogok menyogok ya. Dan ini juga tidak dibolehkan sama sekali ya. Sebagaimana disebutkan tentang terjemahan rishwah itu, pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya padahal dia tidak berhak untuk itu ya. Jadi kalau teman-teman bayar satu tempat kerja padahal kita nggak layak untuk masuk ke situ sehingga kita diberikan lah ya, itu namanya sogok menyogok, tidak dibolehkan. Atau kita tidak berhak untuk mendapatkan tender itu tapi karena kita bayar kita dapat, nah, kita bukan orang yang berhak untuk itu. Atau apapun yang berhubungan dengan masalah tadi, transaksi tanah, kita bayar lebih mahal supaya kita bisa mendapatkan tanah tersebut kepada hakim ya, sehingga akhirnya diberikan. Ini semua tidak dibolehkan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil bathili wa tudlu biha idal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, artinya tidak benar. Dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 42 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut.
Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Kata Al-Hasan Basri dan Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama-ulama tabi'in mengatakan makna akaluna lis-suht, memakan harta yang haram, adalah dengan rishwa atau suapan yang tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan la'an Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat penyuap dan menerima suapan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi. Dan yang terakhir dalam masalah ini adalah hadis Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Qalu ya Rasulullah wa mal suht? Qala rishwa fil hukum. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, barang apa yang haram yang anda maksudkan? Kata Nabi SAW, suap menyuap dalam perkara hukum sehingga mendapatkan yang bukan haknya. Ya, artinya teman-teman, kalau antum punya hak di situ boleh. Misal kita punya produk datang dari luar negeri, terus ditahan oleh bea cukai. Barang itu legal, kita datangkan, kita beli, jelas notanya segala macam, tapi diberikan syarat harus datangkan ini dan datangkan itu. Begitu sudah kita penuhi semua syarat, mereka masih tahan produk kita. Intinya minta uang. Gitu. Kemudian kita kasih uang untuk mendapatkan barang kita. Kalau tidak, barang itu hilang. Di sini tidak masuk dalam sogokan, karena kita punya hak. Ya, yang di sini yang dimaksud sogokan adalah tidak punya hak kita mendapatkan karena pembayaran yang kita berikan itu. Allahu a'lam. Seperti biasa kita lanjutkan insyaallah setelah ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada satu jenis transaksi tadi yang saya lupa sampaikan. Berarti transaksi yang ke-13 ya, atau 14? 13. Itu masalah tidak boleh transaksi di atas transaksi saudara muslim. Ya, itu juga masih masuk dalam larangan. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khidbati akhihi illa an ya'zana lahu. Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khidbah atau melamar di atas khidbah saudaranya kecuali ia telah mendapat izin dari saudaranya tentang hal tersebut. Juga riwayat yang lain, ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari yang lain, Ibnu Umar menyampaikan radhiyallahu anhuma, la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi. Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Jadi ini haram. Kalau teman kita atau saudara kita muslim sedang transaksi, walaupun hanya sekedar bertanya atau masih negosiasi harga, kita tidak boleh masuk sama sekali, harus menghindar. Ya, mirip dengan kalau sudah ada pembicaraan yang dibuka dengan seorang wanita, walaupun wanita tersebut masih minta waktu misalnya, silakan datang ke rumah saya, datanglah ketemu orang tua wanita tersebut dan ternyata orang tuanya minta waktu. Nah, tenggang waktu meminta ini, waktu untuk berpikir, ini tidak boleh sama sekali ada terima pertemuan dengan orang lain ataupun nazar dari orang lain sampai diputuskan. Kecuali kalau hari itu sudah diputuskan baru boleh. Jadi tidak boleh semua jenis godaan ya. Tidak boleh misalnya kita bilang saudara kita muslim si A lagi beli baju dari si B, lalu kita suka baju itu. Lalu kita mengatakan kepada si B, udah saya gak usah jual sama si A, nanti saya beli lebih mahal. Sehingga diputuskan transaksi tersebut, ini gak boleh. Ya. Hukumnya haram. Ya. Dan semua yang sejenis dengan itu, ya, kalau kita minta dibatalkan transaksi dengan mengiming-imingkan harga lebih mahal, ya, maka itu semuanya hukumnya haram. Juga sama tidak boleh masuk dalam masalah ini transaksi yang dikenal dengan transaksi saum. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yasmil muslimu ala saumi akhihi wa la yakhtub ala khidbatihi. Tidak boleh seseorang muslim melakukan penawaran. Saum itu penawaran di atas saum penawaran saudaranya, dan jangan pula melakukan khidbah di atas khidbah saudaranya. Ini diberikan contoh oleh para ulama. Misalnya kita sudah transaksi sama si A, mau berjual rumah dengan harga 200 juta misalnya. Sudah sepakat harga, sudah sepakat akan ada pembayaran misalnya lusa. Tapi ternyata datang si B ini punya kedudukan di hati kita. Mungkin kita lebih suka sama dia, atau mungkin dia seorang yang punya jabatan, sehingga ada efek-efek yang bisa kita dapatkan.
mungkin dari jabatan dia, lalu kita batalkan transaksi A tanpa sebab, kemudian kita jual kepada si B. Ini nggak boleh. Ini juga termasuk transaksi saum karena sudah terjadi kesepakatan. Ya, ini diantara transaksi tadi yang belum sempat kita sebutkan. Di zaman sekarang, sangatlah mudah bagi seseorang untuk terjerumus ke dalam transaksi yang haram, terutama riba. Hanya dengan satu klik lewat aplikasi pinjaman online, dana bisa langsung cair secara instan. Tapi, di balik kemudahan itu tersimpan dosa yang amatlah besar. Banyak yang terjebak karena tuntutan gaya hidup, gengsi, atau kurangnya ilmu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan akan datang suatu masa di mana semua orang akan memakan riba. Jika tidak memakannya secara langsung, maka ia akan terkena debunya. HR Abu Dawud. Realitanya, riba di zaman sekarang sering dibungkus dengan istilah bunga yang ringan atau cicilan yang amatlah mudah, padahal hukumnya tetap haram. Dan yang lebih menakutkan, itu semua kini dianggap hal yang biasa. Tapi kita semua masih bisa berubah. Pintu taubat akan selalu terbuka. Mulailah belajar ilmu muamalah, kurangi gaya hidup konsumtif, pilih rezeki yang halal meskipun agak lambat, dan bangun lingkungan yang mendukung untuk hidup sesuai syariat. Kejar akhiratmu, maka dunia akan ikut. Tapi kalau engkau mengejar dunia dengan cara yang haram, bisa-bisa akhirat dan dunia hancur secara bersama. Harta halal mungkin datang lebih pelan, tapi ia membawa ketenangan dan keberkahan yang jauh lebih bernilai dari sekedar angka. Barakallahu fikum.